Ya Habibi ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah dapat berkumpul berjamaah memenuhi undangan keluarga besar almarhum Suparman bin Ahmad, yang mana pada malam hari ini hari ke-1000 dari kewafatan beliau. Ketika sama-sama membaca Quran, sama-sama berzikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertasbih dan bertahmid serta bersalawat kepada baginda Nabi. Yang mana nantinya kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga almarhum Bapak Suparman bin Ahmad senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya. Salawat beriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, zuriat keturunannya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun kegiatannya, baik itu menurun tanah, turun tanah dalam bahasa bagian hari ini jenazah itu dikuburkan, maka malamnya itu diadakan tahlilan. Ada lagi hari manidahari, 3 hari setelah jenazah dikuburkan diadakan lagi tahlilan, doa arwah. Kemudian ada lagi menuju hari atau di hari ke-7 seorang itu sudah dikebumikan, diadakan lagi tahlilan, diadakan lagi doa arwah. Kemudian ada lagi yang disebut ma'am-40-an atau 40 hari setelah jenazah itu dikebumikan. Setelah itu 100 hari atau 3 bulan 10 hari setelah jenazah itu dikebumikan, yang disebut dengan Manaratus. Setelah itu ada lagi yang disebut Haulan atau 1 tahun. Ada
ada lagi yang disebut dengan nomor 1000 atau dengan hari ke-1000 kewafatan seseorang, atau hari yang dia sudah dikebumikan selama 1000 hari. Maka semua ini adalah perbuatan-perbuatan ikhtiar kita sebagai seorang hamba Allah yang masih hidup untuk mendoakan, mengirimkan amal-amal kebaikan, pahala yang apabila itu diberi oleh Allah, diganjar oleh Allah, kita ikhlaskan pahalanya itu tersebut untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia itu. Jadi tidak ada larangan dalam menghadiahkan sebuah amal saleh itu kepada orang yang meninggal dunia. Tidak ada satu nas pun larangan menghadiahkan kebaikan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Maka kesepakatan para ulama menyebutkan sampailah kebaikan orang yang masih hidup itu diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan sebuah hadis, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafi'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Ada 3 macam yang tidak akan putus kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariyah atau wakaf yang diberikan seseorang ketika dia masih hidup, dan wakaf itu tersebut digunakan oleh kaum muslimin dan muslimat atau hamba Allah yang lain mengambil manfaat dari wakaf itu. Nah, ini disebut dengan amal jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus menerus mengalirkan pahala. Ini tidak putus bagi orang yang telah meninggal dunia. Aw ilmin yantafi'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Apa saja pengetahuan yang memberi manfaat, maka selama orang mengambil manfaat dari ilmunya tersebut, maka berapa banyak orang yang mengambil manfaat dari ilmunya tersebut, maka sebanyak itulah pahala kebaikan yang Allah sampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Yang terakhir adalah seorang anak walad nang saleh nang yada'una lah, nang mendoakan bagi orang tuanya. Salah satu ikhtiar seorang anak nang saleh, keluarga nang baik adalah mengumpulkan orang lain untuk memohon kepada mereka agar mendoakan orang tuanya. Di samping anaknya itu sendiri juga berdoa untuk orang tuanya atau keluarganya. Dengan ikhtiar ini tersebut, maka amal-amal kebaikan orang yang masih hidup tadi diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia,
ini akan sampai kepada orang yang telah wafat. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk senantiasa memohonkan keampunan bagi kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, untuk mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahannya. Kita mohonkan agar Allah menerima segala amal ibadahnya. Kita mohonkan kepada Allah agar Allah menjadikan kubur mereka daripada taman surganya Allah. Maka ini adalah wujud kebaikan saudara muslimin dan muslimat yang masih hidup untuk kebaikan saudaranya yang sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengadakan kegiatan daripada tahlilan dalam rangkaian 1000 hari, maka ini adalah sebuah perbuatan yang baik, sebuah kegiatan yang baik, yang mana di dalamnya bernilai nilai ibadah. Di dalamnya ada tahlil, di dalamnya ada baca Quran, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada tahmid, di dalamnya ada salawat, bahkan di dalamnya ada doa. Wabil khusus didoakan bagi saudara yang telah wafat selama 1000 hari. Maka segala amal kebaikan ini tersebut apabila kita niatkan sama-sama untuk kebaikan orang yang telah meninggal dunia, maka itu akan sampai kepada mereka. Maka mudah-mudahan apa-apa yang kita perbuat, apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita baca, kita niatkan untuk kita berikan kepada saudara kita yang telah meninggal dunia, insya Allah mereka mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Maha Kaya, tidak akan berkurang kekayaan Allah dengan membagikan sama rata pahalanya kepada saudara-saudaranya yang masih hidup, yang mengirimkan kebaikan kepada saudara yang telah. Karena ada sebuah hikayat menyebutkan seorang yang meninggal dunia itu, apabila mereka itu didoakan atau mereka itu mendapatkan kiriman sedekah jariah, misalnya seorang anak, seorang suami, seorang istri, seorang cucu, seorang keluarga mensedekahkan berupa harta bendanya yang dia niatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah keluarga yang telah meninggal dunia, maka Allah akan sampaikan kepada orang yang telah meninggal dunia tadi akan kebaikan dan pahala sedekah itu tersebut. Sebaliknya, ahli kubur, keluarga yang mendapatkan pahala daripada sedekah jariah daripada keluarganya yang masih dihidup tadi, dia akan berkata, dia akan memohon, ya Allah, berikan seumpama kebaikan yang Engkau telah berikan kepada kami atas perbuatan baik saudara kami yang masih hidup di atas dunia. Berikan apa yang Engkau berikan kepada kami. Artinya apa? Timbal balik daripada orang yang telah meninggal dunia, mereka pun memohonkan kepada Allah agar kita yang mengirimkan kebaikan ini mendapatkan kebaikan serupa sebagaimana yang diterima oleh mereka di alam kubur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah, maka Allah berikan seumpama apa yang Allah berikan kepada para ahli kubur, Allah berikan pula kepada orang yang masih hidup. Masya Allah, rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memberikan 1000 rupiah untuk wakaf jariah, untuk sedekah jariah bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia, maka mereka pun akan memintakan kepada Allah agar mendapatkan pahala sedekah jariah 1000 rupiah sebagaimana mereka dapatkan di alam kubur.
Mereka mintakan untuk kita yang memberikan. Sebaliknya kita berzikir, kita bertahlil, kita bertahmid, kita bersedekah. Apa yang kita niatkan pahalanya untuk keluarga kita, maka mereka pun akan memohonkan, memintakan kepada Allah agar seumpama itu pula kita diberi oleh Allah sebagaimana Allah berikan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita yang ada di dalam beberapa kitab, ya. Di antaranya kitab Irsyadul Ibad, itu disebutkan bahwasanya orang-orang yang senang bersedekah, orang-orang yang senang mendermakan hartanya, dan dia niatkan pahalanya itu tersebut untuk keluarganya yang telah meninggal dunia, maka Allah tidak akan kurangkan pahalanya itu tersebut bagi dirinya dan bagi keluarganya yang dikirimkan kebaikannya itu. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita berkumpul pada malam hari ini mengingatkan akan kita bahwasanya di dunia ini tidak ada yang abadi. Kita kumpul tahlilan ini, kumpul berdoa ini, apalagi yang kita doakan adalah saudara kita yang telah meninggal dunia suatu saat, suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, kematian itu pasti menemui akan kita semua. Al-maut ya'ti baghtatan, mati itu datang baghtatan. Maka karena mati itu tanpa permisi dia datang kepada kita, maka sebaik-baik orang mukmin, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempersiapkan akan kematiannya. Kematian tidak bisa dihindari. Fa ainama tafirru fa innahu mulaqikum. Kemanapun kalian lari, maut pasti akan menemui kalian. Maka karena kita tidak akan bisa lari daripada kematian, maka mengingat kematian dan berbekal di dalam menghadapi kematian ini sangat dianjurkan dalam kehidupan kita. Maka Nabi mengatakan, aksiru, perbanyak oleh kalian zikrul maut, ingat akan kematian. Kita bukan takut dengan kematian, tapi yang kita khawatirkan kesiapan kita di dalam menghadapi kematian itu. Apakah kita sudah mempersiapkan akan kematian itu? Maka dengan acara seperti ini mengingatkan kepada kita, jangan terlena dengan kehidupan yang sementara ini. Jangan asyik dengan dunia yang sesaat ini. Suatu saat kita akan menyusul saudara-saudara kita yang telah mati. Maka sebaik-baik bekal, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kalian untuk menghadapi akan kematian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takwa adalah orang yang menggunakan hidupnya untuk ibadah kepada Allah dan menjauhkan dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan hartanya untuk bekalnya di negeri akhirat nanti. Karena apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, apa yang kita berikan, itulah yang sebenar-benarnya menjadi milik kita. Maka orang yang bersyukur dengan hartanya adalah orang yang menyisihkan hartanya untuk kebahagiaannya di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan dengan sedikit mau'izah hasanah pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga di dalam kehidupan ini kita dapat mengisi waktu-waktu kita yang tidak lama di dunia ini dengan amal-amal soleh,
dengan amal ibadah, dengan sering memohon keampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, sering memohonkan keampunan dan daripada dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, keluarga kita, dan semoga amal-amal kebaikan kita yang kita laksanakan, yang kita perbuat selama ini menjadi nilai, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dalam kehidupan kita ini kita banyak melakukan kehilapan, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, sebelum nyawa berada di tenggorokan kita, tidak ada kata-kata terlambat bagi hambanya yang mau bertaubat. Maka seringlah bertaubat, seringlah beristighfar, karena istighfar itu menghapus segala dosa dan kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada hambanya yang bertaubat, hambanya yang mensucikan dirinya. Saking cintanya Allah Ta'ala kepada kita, itu diilustrasikan seperti seorang laki-laki yang dalam perjalanan musafir, dia mempersiapkan bekal kehidupannya, semuanya lengkap, semuanya cukup. Dia bawa dengan kendaraannya sampai di gurun pasir, sampai di padang yang tandus, tidak ada manusia di tempat itu, tidak ada binatang di tempat itu, tidak ada pepohonan di tempat itu. Laki-laki ini beristirahat sejenak dan dia tinggalkan kendaraannya. Apa yang terjadi? Ternyata kendaraannya ini, ketika dia beristirahat sejenak dan memejamkan matanya, setelah bangun dari tidurnya, ternyata kendaraan yang penuh dengan perbekalan hidupnya seorang laki-laki tadi rahib entah kemana, hilang, tidak ada jejak. Apa yang terjadi? Kesedihan itu menimpa akan orang yang ditinggalkan kendaraan yang penuh dengan perbekalannya tadi. Maka laki-laki yang kehilangan perbekalan di gurun Sahara ini tadi, dia mencari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tapi tak kunjung ketemu kendaraan yang penuh dengan perbekalan hidupnya tadi. Setelah mencari begitu lama, terjadilah putus asa dalam kehidupan laki-laki tadi, sehingga dia berkata, tidak ada harapan lagi kendaraan itu akan dapat, tidak akan ada lagi harapan bahwasanya perbekalanku yang ada di dalam kendaraanku itu akan kutemukan. Maka aku akan menunggu tibanya saat-saat kematian. Ketimbang aku mati berjalan, lebih baik aku mati berbaring. Maka sang laki-laki yang sudah putus asa dengan kehidupannya ini, dia berbaring di tengah gurun Sahara, kemudian menunggu sambil tibanya waktu kematiannya. Laki-laki ini ketidur kembali. Setelah tertidur kembali, dia bangun lagi. Setelah bangun, apa yang terjadi? Ternyata tunggangan yang dia bawa tadi, yang penuh dengan perbekalan hidupnya tadi, itu diadakan kembali. Ada lagi tunggangannya itu tadi. Bagaimana gembiranya sang laki-laki tadi. Begitu gembiranya. Karena apa? Karena perbekalannya dan tunggangannya ini dia ketemukan, yang selama ini dia bersusah payah untuk mencarinya, sampai dia putus asa menjelang akan kematiannya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lagi daripada seorang laki-laki ini yang menemukan tunggangannya yang penuh dengan perbekalan hidupnya, ketika hambanya bertaubat kepada Allah, Allah lebih gembira daripada laki-laki yang dalam keputusasaan tadi. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai hamba yang senang bertaubat, senang meminta ampun, senang beristighfar kepada Allah, dan mempersiapkan kematian kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Izzati, Rabbun Ghafurun Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pemaaf. Semoga segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita mati dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin.
Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kiranya inilah sedikit mau'izah hasanah yang mana mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus bagi kita pribadi, wabil khusus dari guru diri ulun pribadi dan lawan pihak sabarataan. Semoga kita barataan dapat mengambil hikmah, semoga kita barataan dapat menjadikan ini sebagai renungan bagi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik di alam dunia ini. Amin. Allahumma amin. Usikumullah, minta halal, minta ikhlas, minta ridha, mohon maaf lahir batin dunia dan akhirat. Usikum an nafsi bitaqwallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ya